Halo teman-teman, sahabat Dil, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Dil Mobil. Di video kali ini saya akan mencoba mereview mobil yang cukup imut, mungil, dan sangat menggemaskan. Mobil apa itu? Ini dia. Ya teman-teman, di samping saya sudah ada Hyundai i10 atau sering dikenal dengan Hyundai i10. Nah, Hyundai i10 ini pertama kali dikeluarkan itu di tahun 2007 dan ini adalah Hyundai yang tahun 2009. Nah, sekarang apa aja sih yang ada di fitur-fiturnya Hyundai i10 ini? Karena Hyundai i10 ini secondnya cukup sangat banyak peminatnya ya teman-teman. Jadi ketika kita memasarkan mobil ini cukup ramai di media sosial untuk yang minat dengan mobil ini. Nah, kira-kira fitur apa aja sih yang kira-kira orang itu cari dari mobil ini? Langsung saja kita masuk ke reviewnya. Ya, yang pertama dari depan kita lihat mulai dari lampunya ini. Dari lampunya ini Hyundai i10 masih menggunakan lampu halogen bohlam. Nah, di lampu kotanya sebenarnya ini masih menggunakan bohlam, cuman ini sudah diganti jadi menggunakan LED ya. Nah, di sebelah tengah sini ada grill yang tipis dengan corak seperti sarang tawon ya. Seperti sarang tawon. Di sini ada logo Hyundai. Terus kita ke bawah itu di sini sudah dilengkapi dengan fog lamp. Di sini juga ada saringan udara yang cukup lebar ya di sini ya. Di sini ada tempat untuk plat nomor. Nah, kita lanjut ke bagian samping ya. Nah, di samping di sininya itu ada lampu sen. Nah, ini sangat penting untuk mobil ya. Kalau dari samping ketika kita belok, jadi dari samping itu ngelihat kalau kita misalnya mau ke kanan mau ke kiri. Jadi sini ada lampu sen. Terus dari sini ke bawah, di bawah ini menggunakan profil ban 175/65 ring 14. Dan velgnya ini sudah diganti menggunakan velg. Ini kalau nggak salah velg Agya, kalau nggak Kalia. Kita lanjut ke samping sini. Nah, di sini tuh ada aksen list hitam seperti ini. Nah, ini sangat-sangat bagus lah. Ini untuk mobil kecil ini kelihatannya menambah kesan sporty, nggak terlalu polos. Terus di sini ada handle menggunakan handle sistem seperti ini. Di sini ada untuk kunci. Dan untuk spionnya masih manual, buka tutupnya seperti ini, belum dilengkapi dengan electric mirror. Tapi di dalamnya ada sistem penggantinya electric mirror, tapi masih manual. Jadi kita tetap bisa mengatur visibilitas spionnya menggunakan alat yang ada di dalamnya. Ya. Nah, di sini ini ada tempat untuk mengatur spion kanan kirinya. Nah, ini gantinya electric mirror, masih manual, tapi ya lumayan lah, ini udah bisa dipakai untuk mengatur visibilitas spionnya dari dalam mobil. Jadi nggak perlu buka jendela, nggak perlu keluar ya untuk ngatur ini. Ya, cukup lumayan. Oke, kita lanjut ke bagian interiornya. Nah, mulai dari door trimnya masih plastik dengan warna krem, coklat krem. Nah, di sini ada handle pembukanya di sini. Nah, di sini ada central lock. Ini untuk ngelock ya. Ini untuk ngelock. Terus dia sudah dilengkapi untuk bagian depan, sudah dilengkapi dengan power windows. Nah,
kanan kiri, udah dilengkapi dengan power windows kanan kiri. Tuh. Sayangnya power windows ini baru ada di bagian pengemudi dan penumpang bagian kiri aja. Untuk bagian penumpang bagian belakang itu belum dilengkapi dengan power windows. Jadi dia masih engkol, masih manual. Kita lanjut ke bagian dalamnya. Nah, mulai dari setirnya ini sudah dilengkapi dengan tilt steering. Nah, jadi ini sudah bisa diatur naik turunnya, cuman belum menggunakan teleskopik. Nah, ya. Nah, di sini dilengkapi dengan 4 kisi-kisi AC ya. 1, 2, 3, 4 AC, dan di tengahnya di sini audio sudah menggunakan double din. Mungkin ini sudah gantian. Mungkin kalau orinya, kalau yang aslinya dari Hyundai itu belum menggunakan double din. Di sini ada untuk jamnya. Terus di sini ada tombol hazard. Untuk wiper dan lampu-lampu seperti biasa sama seperti mobil-mobil yang lainnya umumnya ya. Terus di sini AC masih menggunakan tombol-tombol manual. Masih menggunakan tombol-tombol manual untuk mengatur-ngatur anginnya dan freonnya, dinginnya. Di bagian sininya itu ada tempat untuk charger handphone. Ini adalah mobil Hyundai i10 manual dengan 5 percepatan. Jadi dia ada 2 tipe, yang manual dan matic. Ini kebetulan yang manual. Terus di sini sudah dilengkapi. Sini udah ada tempat penyimpanan seperti biasa. Dan di sini ada cup holder untuk air minum. Ada 2 cup holder, yang satu agak besaran, yang satu agak kecil. Nah, untuk di bagian samping itu ada audio dan tempat penyimpanan kecil. Jadi untuk cup holder cuman ada di tengah saja, sama di sini tengah-tengah. Nah, ada yang beda dari mobil Hyundai i10 ini ya. Ada yang unik, ada yang beda dengan mobil-mobil lainnya. Kalau mobil-mobil lainnya itu untuk mengatur sandaran kursi itu ada di sebelah pinggir biasanya. Kalau di sebelah pengemudi biasanya ada di sebelah kanan. Kalau untuk penumpang ada di sebelah kiri. Nah, kalau Hyundai i10 ini tempat untuk mengatur kursinya itu, sandarannya itu ada di tengah. Ini ada di bagian tengah. Sama untuk yang penumpang juga ada di bagian tengah. Jadi nggak di samping lagi. Ya paling itu sih yang di bagian depan. Paling ini di samping-samping ini ada speaker kecil. Lanjut ke bagian belakangnya. Oke, lanjut kita ke bagian belakang. Dimulai dari door trimnya, sama seperti yang di depan, cuman di sini lebih kelihatan polos karena tidak ada tombol power windowsnya. Di sini masih menggunakan engkol seperti ini, lebih kelihatan polos dan tidak dilengkapi dengan tempat penyimpanan. Di bagian bawah ini cup holdernya nggak ada, langsung polos ke speaker ya, speaker. Nah, kalau untuk joknya ini, kalau menurut saya desainnya cukup bagus, cukup eksklusif. Jadi kayak mobil-mobil mewah seperti itu. Dan kita coba masuk. Iya. Nah, di bagian belakang ini untuk ukuran mobil kecil ini cukup bisa dibilang lega. Jadi ini kursi depan udah saya mundurin dan ini masih ada space, walaupun ya setengah jengkal ini udah saya mundurin untuk yang depan. Di bagian sini ada handle buat pegangan, sama ini ada buat cantelan. Di sini juga ada. Dan ya paling itu aja sih di bagian belakangnya.
tidak ada apa-apa lagi. Polosan. Kita coba lanjut ke bagasi ya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke bagian bagasi, kita lihat dulu bagian belakangnya. Itu lampu masih menggunakan halogen untuk yang belakang, dan ini ada lampu sen. Dan di belakang sini ini udah dilengkapi dengan air wiper ya, air wiper. Dengan ini juga ada washernya. Terus untuk bagian belakangnya itu belum dilengkapi dengan sensor parkir. Nah, terus tapi di sini sudah ada spoiler. Spoiler ini cukup menambah nilai kegantengan lah untuk sebuah mobil. Lanjut kita ke bagian bagasinya. Coba kita buka. Ini cara bukanya di sini seperti ini. Iya. Ya, ini coba kita lihat untuk bagian bagasinya. Bisa ke sini. Bagasinya cukup bisa dibilang lega ya. Ini cukup lega walaupun dengan bodi yang mungil, tapi Hyundai ini cukup pintar untuk mendesain. Jadi bisa dengan bodi yang cukup minim dan mungil masih bisa membuat bagasi yang bisa dibilang ini cukup lega ya. Terus di bawahnya di sini ada ban serep. Ban serepnya masih tebal, belum turun. Ya, oke. Tutup dulu. Lanjut. Kita lanjut ke bagian sini ya. Di sini sudah dilengkapi dengan talang air ya. Kanan kiri sudah dilengkapi dengan talang air. Di bagian kiri juga sama sebagian kanannya ada list hitamnya, dan di atas ada antenanya ada di posisinya ada di tengah ya, posisinya ada di tengah. Lanjut. Nah, sekarang kita coba untuk lihat mesinnya. Ya, bisa teman-teman lihat ini untuk bagian mesinnya ya. Ini mesin ini berkapasitas 1100 cc dengan 4 silinder. Jadi bedanya dengan mesin-mesin seperti Agya yang 1000 cc, bedanya ada di silindernya. Kalau misalkan kayak Agya itu kan 3 silinder, kalau ini 4 silinder. Jadi ini lebih halus dan tarikannya juga lebih enteng, berbeda dengan Agya atau Calya yang 1000 cc. Walaupun sama-sama di angka 1000 cc, tapi untuk ini mesinnya itu lebih halus dan tarikannya lebih enak, tidak terlalu getar karena dia menggunakan 4 silinder. Setelah ini kita mau coba jalan untuk berkendara supaya untuk bisa ngecek kondisi seperti apa rasanya di jalan ketika kita menggunakan mobil Hyundai i10 ini. Oke, kita langsung jalan aja. Ya teman-teman, ini saya coba untuk jalan ya menggunakan mobil Hyundai i10. Yang pertama kali saya rasakan ketika masuk mobil ini itu adalah kenyamanan dalam kita duduk di dalam jok ini, posisi setir, posisi joknya, posisi kursinya ini pas kalau buat saya, enak gitu. Jadi nggak ada yang canggung. Kadang-kadang kan kita ada kurang nyaman. Kalau ini posisinya cukup nyaman kalau menurut saya. Cukup nyaman. Nah, ini saya mau ngetes
Untuk dari segi kaki-kakinya juga masih empuk ya, masih empuk. Kita lewat jalan yang jelek tuh di depan, itu masih empuk. Nah, ya ini masih enak. Terus handlingnya juga enak, empuk, masih nyaman. Ya, bentar lagi kita masuk ke jalan raya. Untuk tarikannya itu enteng dan apa ya, suara mesinnya itu nggak begitu yang kayak maksa gitu loh. Jadi kalau kadang-kadang kan, kalau saya pernah bawa bawa Ayla yang 1000 cc itu pas di angkatannya itu jadi kayak, kalau orang Jawa bilang itu ngeden apa sih, kayak apa sih namanya, kayak berat gitu loh. Kalau ini tuh enteng angkatannya nih, enteng. Angkatannya enteng. Terus udah gitu irit. Nah, yang kurang mungkin dari segi kedapnya. Nah, kalau ini kedapnya agak kurang ya, agak kurang. Jadi suara dari luar itu cukup ya, lumayan masuk ke dalam. Dan suara mesinnya juga agak kedengeran gitu. Jadi kalau kita dengerin musik itu nggak bisa menikmati secara utuh ya, karena ada suara dari luar gitu. Tapi secara overall ini oke lah untuk mobil sekelas city car dengan harga yang cukup bisa dibilang murah sebenarnya. Ya, jangan berharap banyak. Kalau mau yang full fitur semuanya ya pasti harganya mahal. Ini kan harganya murah. Ya, dengan fitur segini aja kita bisa dibilang ya cukup. Dengan harga sekitar 50-60an ini udah, wah ini sih udah worth it banget sebenarnya. Udah oke banget. Yeah. Dan satu lagi mengenai mobil ini mobil kecil, tapi ketika di jalan itu kita bawa agak kenceng itu cukup stabil, bawanya cukup stabil, jadi nggak goyang gitu. Walaupun dia dengan bodi yang minimalis seperti ini, tapi nggak tahu ya dari Hyundai-nya itu ngerangsangnya seperti apa. Ketika kita bawa kencang itu stabil. Jadi nggak kayak goyang gitu loh. Ya, sahabat Dil, itu dia tadi review singkat dari kami. Jadi kesimpulannya, kenapa Hyundai i10 ini masih dicari oleh para pecinta mobil-mobil yang lucu-lucu, karena ya dari segi desain memang cukup unik ya, cukup unik. Memang ada beberapa pasar orang yang senang mobil yang bentuknya agak lucu, kecil, untuk jalan-jalan di komplek atau di dalam kota aja lah. Ini cukup bagus, cukup enak. Terus dari segi harga ini cukup terjangkau lah, di angka 50-60 juta teman-teman sudah bisa mendapatkan mobil city car dengan kapasitas cc 1100 4 silinder. Dan mobil ini juga terkenal irit, bisa dibilang irit bahan bakar. Jadi untuk di dalam kota, untuk muter-muter sama keluarga kecil, misalkan kalian untuk yang baru berkeluarga, anak 1 atau 2 masih kecil-kecil, ya cocok lah untuk beli mobil ini gitu. Dan
Itu dari segi spesifikasi umum ya, dari segi spesifikasi khususnya mobil ini juga mobil dijual. Jadi kondisi mobil ini juga masih fresh, masih bagus karena ini bekas pemakaian pribadi dalam kota dan rawatannya rutin, masih enak. Jadi mobil ini siap pakai. Jadi buat teman-teman yang berminat dengan Hyundai i10 ini bisa kontak ke nomor yang ada di deskripsi. Oke, ya mungkin sekian dulu review kali ini. Apabila ada kesalahan dari apa yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.